诸位，不可大意，只死活的东西，就这点能耐吗？妖魂合体！单人手下留情。 Kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan momen baku hantam si Tan Yun. Padahal sedari awal sudah mengatakan dengan jelas dia tidak memiliki dendam kepada divisi angin dan gunturnya. Tetapi kini kenapa dirinya malah datang mencari masalah dengan si Tan Yun? Segera pertarungan keduanya pun kembali terjadi. Lulei walaupun sudah patah sebelah tangannya, dia masih bisa menciptakan kecepatan yang luar biasa yang serangannya itu hampir mengenai Tan Yun. Keduanya pun saling menerjang satu sama lain. Tetapi sayang, tetap aja Tan Yun lebih cepat. Dia menangkap tangan Lulei dan mengambil pedangnya. Hasilnya, Lulei pun ditusuk tepat di dadanya oleh Tan Yun. Gak cuma itu, Tan Yun memperkuat tusukan dengan memukul pedangnya hingga ke dalam. Kejadian ini menciptakan badai luar biasa di atas langit. Bahkan langit pun menangis ketika melihat tindakan sadisnya dari bos Tan Yun. Di sana langsung turun hujan, guys. Tentu para senior yang menonton dari kejauhan juga tidak menyangka ranahnya Tan Yun ini cuma berada di tingkat 5, tetapi kekuatannya sudah jauh melampaui ranahnya sendiri. Lulei yakin Tan Yun gak bakal bisa membantai dirinya karena di sini ada aturan tidak boleh membantai orang. Tetapi apakah bos Tan Yun mendengarkannya? Jelas tidak sama sekali. Pedang di dadanya itu langsung diperkuat tusukannya sampai menembus tanah. Dia memperingatkan di masa depan kalau melihat dirinya lagi maka cepatlah pergi jauh-jauh. Atau jika tidak, maka tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya lagi. Artinya Tan Yun masih berbaik hati tidak membantainya kali ini. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba dirinya diserang menggunakan 2 kunai. Membuat Tan Yun kesal dan langsung memanggil orang yang begitu berani melancarkan serangan diam-diam tersebut. Cepat keluar dan tunjukkan dirimu. Ternyata itu adalah ulah dari wanita yang bernama Chin Mei Hong. Katanya ranahnya dia berada di peringkat 68 terkuat dari divisi 5 jiwa. Mei Hong mengancam Tan Yun yang sudah begitu berani melukai murid dari divisi 5 jiwanya. Yang pasti mereka sendiri yang datang mencari mati. Kenapa malah menyalahkan bos Tan Yun ya? Tapi namanya juga para cecunguk, guys. Mereka sudah tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar lagi. Yang penting bagi mereka yang salah itu pasti Tan Yun. Pada akhirnya Tan Yun berteriak, "Aku akan memberikan kalian semua kesempatan jika ingin membantai diriku. Bahkan yang bersembunyi di balik kegelapan sekalipun bebas bertarung untuk membantaiku." Sehingga Tan Yun pun pergi ke arena bertarung hidup dan mati yang berada di kota Pang. Mei Hong juga gak sabar ingin mencabut nyawanya Tan Yun dari dunia ini. Segera mereka semua berangkat ke arena hidup dan mati. Tindakan Tan Yun yang begitu berani membuat para murid lain kebingungan. Malah mencari jalan untuk kematiannya sendiri, kata mereka. Senior Xiao dan si botak juga ingin segera pergi ke arena. Kebetulan ini kesempatannya yang sangat bagus untuk membantai Tan Yun di depan semua orang. Jadi mereka berdua pun segera pergi ke arena, guys. Sementara di arena ternyata sudah cukup banyak orang nih yang ingin menonton pertarungan ini. Tan Yun sadar bukan cuma mereka berdua saja yang ingin menghabisi dirinya. Masih ada banyak lagi yang sedang mengantri. Segera muncul orang-orang yang ingin membantai Tan Yun. Banyak sekali, hampir dari semua divisi, guys.
Ada Xiao Yuanhe yaitu murid langsungnya tetua Yuanhe. Tuan Xing dari divisi Pil. Sementara dari divisi jiwa ada Hu Qin dan Lin Ping. Dan yang terakhir Lao Yuan dari divisi binatang jiwa. Diketahui mereka semua ini merupakan murid-murid yang berada di peringkat 80 ke bawah. Yang pasti mereka ini murid yang katanya kuat guys. Tetapi apakah bos kita gentar? Yang pastinya tidak. Lawan Tan Yun ini kalau menurut orang lain itu kuat guys. Tapi menurut Tan Yun mereka semua itu adalah lemah. Yang pasti belum bisa menandinginya. Walaupun para murid percaya sekuat apapun Tan Yun juga gak bakal selamat melawan para musuh sebanyak ini. Gak lama dari itu muncul lagi musuh kuat yang berasal dari divisi senjata. Dia berada di peringkat 20, namanya adalah Yang Kang. Dialah yang paling kuat di antara semua murid yang ada di sini karena peringkatnya yang paling tinggi. Yang Kang datang demi membalaskan dendam gurunya yang sudah dibantai oleh Tan Yun tepat setahun yang lalu. Itu terjadi ketika si Tan Yun merekrut para murid ke divisi berjasanya. Tan Yun bakal dia hancurkan sampai berkeping-keping, begitulah katanya. Tetapi bos kita malah mencari orang yang bernama Xiao Yuan. Karena dia yang memiliki urusan yang harus diselesaikan sama Xiao Yuan. Setelah semua orang berkumpul, pasti semua orang di sini akan terbantai. Segera semua murid yang menantang Tan Yun pun langsung menerjang ingin membantai dirinya. Tetapi tiba-tiba bos kita mengeluarkan kekuatan Hong Meng. Kekuatan itu sempat membuat para musuh terdiam sebentar dan terhipnotis. Walaupun tidak berlangsung lama, ya serangan gabungan pun mereka lancarkan, tapi bisa dengan Tan Yun hindari dengan mudah. Kali ini Tan Yun masuk ke mode serius yaitu mengeluarkan pedangnya. Salah satu murid mencoba menerjang tetapi dalam waktu singkat saja Tan Yun bantai habis. Satu persatu dia lawan dan dia kalahkan hanya dalam waktu sepersekian detik. Gak cuma dikalahkan, bahkan dia bantai habis sampai jadi abu. Semuanya yang ingin maju cepatlah maju, biar aku bantai semuanya. Begitulah perkataan Tan Yun. Tentu kekuatan Tan Yun membuat para cecunguk di sana terkejut. Dalam waktu singkat dia bisa menghabisi begitu banyak murid kuat. Apalagi Tan Yun hanya berada di alam pemurnian jiwa tingkat kelima. Yang dimana di bawah ranah mereka semua yang tepat ada di sini. Di sana semua orang bersiap ingin membantai Tan Yun tetapi nggak ada satupun yang pengen maju. Kesaktian Tan Yun yang bisa melawan beberapa senior tentu membuat para penonton itu terkejut. Tan Yun sebenarnya tidak ingin bermasalah dengan divisi Pil karena dia sendiri dulunya itu berasal dari divisi Pil. Tetapi karena ada murid sombong yang menantang dirinya dari divisi itu, jadi dia nggak ada pilihan lagi guys. Lagi pula banyak sekali murid divisi Pil yang sudah terbantai di tangannya. Segera Tan Yun melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung muncul di belakangnya dan menusuknya. Tan Yun mengingatkan, saat dulu ketua sekte membantu divisi baru yaitu divisi berjasa, divisi Pil itu sama sekali tidak ingin membantu divisi berjasanya. Di sana Meng Hong turun tangan menyerang Tan Yun menggunakan senjata dari anak panahnya. Tetapi sayang Tan Yun tangkap semua dan dia lempar kembali mengenai tubuhnya Meng Hong. Para senior yang tersisa akhirnya menerjang secara bersamaan. 3 melawan 1. Semua serangan mereka dengan mudah Tan Yun hancurkan. Bahkan ketika adu kekuatan terjadi, itu juga Tan Yun yang menantang telak. Segera ketika senior menggunakan kekuatan terkuatnya, tetapi bagi Tan Yun ini semua sudah telat. Dia tidak memberikan kesempatan, langsung Tan Yun tebas di tempat dan Luo Yuan pun berubah menjadi abu. Tersisa tinggal 3 orang lagi, Xiao Yuan menerjang juga sama saja. Tan Yun menyerangnya sampai jatuh ke tanah. Sang seniornya itu Yang Kang, dia masih tidak mau menyerah.
mempersiapkan serangan terkuatnya, ingin membantai Tan Yun dengan satu serangan ini. Tetapi dengan mudah Tan Yun tahan menggunakan perlindungan emas Hong Meng-nya. 你拼了！ 六出小计， Sementara Yang Kang yang asik menyerang, Xiao Yuan sudah pincang, dia ingin kabur dari sana. Dia berjalan menggunakan tongkat dengan pelan. Tan Yun pun akhirnya mengurus Yang Kang terlebih dahulu. Dia serang tanpa henti sampai terjatuh ke tanah. Dari situlah dia pun memohon minta maaf. Tan Yun menunjuk ke Yang Kang dan mengatakan kalau gurunya memiliki kematian yang layak karena dia sudah begitu berani mengganggunya ketika merekrut para murid gerbang dalam waktu itu. Jadi kalau Yang Kang mati di tangannya itu semua juga salahnya dia. Yang Kang berlutut memohon ampun tapi sayang sekali tebas auto meninggal di tempat ini. Kemudian tersisa Xiao Yuan yang akan Tan Yun injak. Tetapi tiba-tiba disuruh berhenti oleh seorang panatua. 谭云手下留情。 Ternyata dia adalah gurunya Xiao Yuan, sekaligus tetua dari penegak hukum dari gerbang peri. Sang tetua hanya ingin agar muridnya dilepaskan saja. Tetapi Tan Yun belum mau karena dia ingin bertanya beberapa hal kepada Xiao Yuan. Baru nanti bakal dia lepaskan. Xiao Yuan juga terus memohon agar diampuni nih. Dia bakal mengatakan segalanya asalkan dilepaskan. Berpikir kalau Tan Yun sudah berbaik hati mau melepaskan sang murid, Tan Yun pun bertanya, tepat di malam hari sekitar setengah bulan yang lalu, kau membawa sekelompok murid penegak hukum berpakaian dengan topeng hitam. Apa yang pengen kau lakukan? Tapi Xiao Yuan mengaku dia nggak tahu apa-apa, nggak melakukan apapun. Mendengar itu para penonton yang ada di dekat sana auto penasaran. Ngapain para murid penegak hukum menggunakan topeng hitam? Gurunya Xiao Yuan juga kaget ternyata Tan Yun mengetahui rencana mereka. Itu membuat Tan Yun kesal dan langsung menginjak mukanya. 这到底在说什么？ Bahkan di hadapan tetua penegak hukum, dia berani mengatakan gak ada orang yang bisa menyelamatkan dirimu di arena hidup dan mati ini. Benar sekali, soalnya ada aturan orang luar gak boleh mengganggu pertarungan ini. Tetua penegak hukum pun hanya bisa terdiam. Perlahan kesadaran Xiao Yuan juga sudah menghilang. Tan Yun masih memberikan kesempatan guys. Dia mungkin akan melepaskan Xiao Yuan kalau semisal dirinya mengatakan yang sebenarnya. Xiao Yuan mengaku bakal mengatakan semuanya, tetapi ada sesuatu yang aneh di mana sang tetua penegak hukum alias gurunya Xiao Yuan itu malah bersiap menyerang Tan Yun dari belakang. So, bagaimanakah kelanjutannya? Apakah dia bakalan jujur mengatakan yang sebenarnya? Jika penasaran maka Mimin akan lanjutkan ceritanya di minggu depan saja. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.